Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ada satu poin yang terkadang kita sering, ada satu poin yang sering diremehkan manusia ketika mereka sedang merajut arti romantisme dan rasa cinta. Yaitu adalah sebuah keinginan dari sebuah ilusi ketika ada manusia terlalu banyak melihat dan membandingkan dengan apa yang dia lihat di Korea. Dia melihat sinetron Korea, dia melihat film Korea, lalu dia bercita-cita pernikahannya persis sebagaimana film Korea yang dia lihat dan sinetron Korea yang menjadi aktivitas menu setiap waktunya. Nah ini tidak boleh ini, semacam ini. Karena apa? Cinta dan romantisme merupakan bagian dari bumbu penyedap di dalam pernikahan kita. Tapi juga kita harus paham, kalau engkau menjadikan film dan sinetron Korea yang kamu lihat itu lalu menjadi role model yang ingin kamu praktekkan di dalam pernikahanmu, saya khawatir terlalu melihat settingan terlalu tinggi itu menjadikan kita yang menjadi korban dari setiap kebohongan dan settingan yang terlalu berlebihan. Ini yang juga kita harus paham. Pertanyaan ini diajukan oleh santri kita Afif yang insya Allah di bulan Februari beliau akan menikah. Kenapa antum tanya tentang romantisme? Sepenting itukah romantisme dalam kehidupan rumah tangga? Kita doakan pernikahannya menjadi pernikahan yang sakinah dan menjadi pasangan yang qurrata ayun. Anak-anaknya nanti lahir menjadi anak-anak yang membebaskan Baitul Maqdis. Amin insyaallah. Sudah siap menikah? Afif ini santri muda umur 21 on the way 22 sebenarnya nanti pas pada saat beliau menikah. Usia belia tapi sudah menikah. Sudah yakin tanggung jawab anaknya orang. Insya Allah. Inilah anak muda yang berani bahwasanya usia muda itu tidak menafikan tanggung jawab. Bahkan ketika tanggung jawab diambil ketika usia masih belia, semakin akan menjadikan dewasa. Kamu sudah nikah belum? Umurnya berapa? Segera menikah. Mari kita kaji apa yang disampaikan oleh Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pertanyaan hari ini cukup menarik, walaupun pertanyaan ini diajukan oleh santri yang belum menikah dan baru menyempurnakan agamanya pada saat di bulan Februari. Tentunya ini merupakan pertanyaan yang ditujukan kepada kita semuanya. Karena memang tidak ada senioritas di dalam pernikahan. Yang belum menikah, yang sudah menikah baru 1 tahun, yang menikah sudah 10 tahun. Semuanya membutuhkan sebuah romantisme di dalam kehidupan berumah tangga. Karena sesungguhnya romantisme itu merupakan bumbu penyedap pada kehidupan di dalam hidup rumah tangga. Maka sesungguhnya ketika kita menjalani pernikahan tanpa romantisme, yang terjadi dengan keharmonisan yang kita wujudkan di dalam kebersamaan, tentunya kayak kita makan tanpa ada bumbu penyedap. Tidak ada garam, tidak ada jahe, tidak ada lengkuas, tidak ada garam, tidak ada gulanya. Sehingga akhirnya mungkin makanan itu tetap mengenyangkan, tetapi rasa itu tidak mampu dinikmati di dalam lidah. Dan mungkin tidak menciptakan berjuta rasa di dalam kita memakannya. Itulah apabila kita mendapati makanan tidak ada bumbu penyedapnya. Tapi sebelum kita membahas tentang bagaimana sih tipsnya yang disampaikan para ulama ketika membahas tentang romantisme di dalam kehidupan rumah tangga, tentunya saya ingin membahas terlebih dahulu. Hukum romantisme di dalam pernikahan itu apa? Apakah dia wajib ataukah dia hanyalah bersifat sunnah mustahabbah? Maka ini perlu kita bedah dulu dan kita iris supaya kita paham apakah pernikahan dan romantisme itu satu paket, apakah pernikahan itu boleh tidak satu paket dengan romantisme. Ini pertanyaan yang kalian harus jawab. Saya tanya sama Afif, romantisme itu wajib atau tidak wajib? Wajib. Wajib. Romantisme wajib atau tidak wajib, Arif? Wajib. Kalau antum mengatakan bahwasanya romantisme itu wajib, berarti kalau ada pernikahan yang sering kita lihat, misalkan kakek nenek kita, ada beberapa
ada beberapa keluarga, tipe dari keluarga kakek nenek kita, hidup tahun 70-an, 80-an ketika mereka menikah, sampai bertahan hari ini. Terkadang mereka tidak romantis. Kadang-kadang kakek tidurnya di depan, sang nenek tidurnya di belakang. Kadang tidak bertegur sapa. Mereka hanya berkata-kata sepatah dua patah, saling berkomunikasi apa yang diperlukan. Tapi mereka tetap satu keluarga, tetap menjadi suami istri, tetap menjalankan tugasnya. Sang kakek tetap mencarikan rezeki, tetap pulang ke rumah. Sang nenek juga tetap menjalankan tugasnya untuk berkhidmah kepada suami, tapi tidak ada romantisme di antara mereka. Apakah kalau ada keluarga-keluarga yang semacam itu yang pernah kita lihat, kalau antum tadi mengatakan romantisme itu wajib, berarti mereka dosa? Dosa atau tidak kalau ada kakek nenek kita atau bapak ibu kita semacam itu? Tidak lah. Tadi antum mengatakan wajib. Nah, ini hati-hati nih. Afif ini baru sebentar sudah berubah pikiran. Cepatnya pikiran antum berubah. Semoga Allah memberikan hidayah untuk antum. Kita harus menjawab terlebih dahulu bahwasanya romantisme, kalau kita merujuk kepada perkataan para ulama besar, mereka mengatakan bahwasanya romantisme itu merupakan bentuk sebuah keberkahan, walaupun hukumnya tidak menjadi wajib. Banyak orang ketika mereka menikah, terutama saya melihat kakek nenek di zaman lampau ketika mereka hidup, mereka terkadang menjalani kehidupan rumah tangga untuk menyelesaikan kewajiban mereka di hadapan Allah. Sang kakek atau sang laki-laki menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang suami, menghabiskan waktu, dia tidak melakukan perselingkuhan, dia tidak melakukan perzinahan, tapi terkadang dia biasa aja terhadap istrinya. Sebagaimana ketika kita menjumpai banyak istri ketika mereka di dalam kehidupan hidup rumah tangga, mereka menjalani kewajiban sebagai seorang wanita di hadapan Allah ketika dia telah menjadi seorang istri, punya anak, mendidik anaknya, dan Masya Allah mereka menghabiskan sisa kehidupannya dengan sekedar menjalankan kewajiban, dengan sebuah keinginan untuk mendapatkan pahala. Dan ini terjadi. Dan kita juga harus paham bahwasanya pernikahan itu tidak selalu terbangun atas nama cinta. Betul atau tidak? Apakah orang yang menikah harus cinta? Yang menikah harus cinta, Arif? Enggak. Berarti antum mau nikah sama orang yang tidak antum cintai? Ya kalau memang takdir, ya kita nggak tahu. Tapi memang bahwasanya pernikahan itu tidak ada syarat bahwasanya menikah itu harus mencintai. Makanya pihak KUA kalau menikah, mereka tidak mengatakan apakah Bambang mencintai Sri dan Sri mencintai Bambang. Biasanya KUA tidak pernah tanya itu. Karena apa? Karena cinta itu tidak menjadi syarat di dalam pernikahan. Ada yang mereka menikah, mereka tidak mencintai, tetapi seiring waktu akhirnya mereka saling mencintai. Tapi ada orang yang mereka itu menikah, mereka tidak mencintai, mereka sangat mencintai. Tapi seiring waktu ternyata mereka tidak saling mencintai ketika cinta itu hilang. Makanya Umar bin Khattab sudah mengingatkan kepada kita, pernikahan itu harusnya dilandasi satu, ibadah. Dan bukan karena cinta. Janganlah karena tidak ada cinta lalu akhirnya kita membuyarkan pernikahan. Karena memang landasan pertama dalam pernikahan itu ibadah. Cinta adalah bumbu dan anugerah yang kita dapatkan apabila Allah memberikan ketika kita berusaha. Terkadang banyak orang yang mereka itu jatuh cinta, romantismenya itu terbentuk setelah pernikahan, Afif. Karena romantisme itu terkadang berjalan dengan ilmu, berjalan dengan kebaikan yang mereka lakukan bersama. Akhirnya Allah melahirkan romantisme di antara mereka. Saya teringat kepada pernikahannya Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha dengan Usamah bin Zaid. Arif tahu? Tidak tahu insya Allah. Fatimah bintu Qais dan Usamah bin Zaid ketika mereka menikah, mereka itu sebenarnya berangkat dari perasaan tidak cinta. Fatimah bintu Qais ketika mendengar nama Usamah bin Zaid, beliau agak berat ketika harus menikah dengan Usamah bin Zaid. Tapi ternyata ketika beliau menuruti apa yang disarankan oleh Nabi untuk menikah Usamah dengan Usamah bin Zaid, Fatimah ketika akhirnya menikah dengan Usamah bin Zaid, walaupun pertama kali tidak saling cinta, tapi Masya Allah, akhirnya kita menjumpai dan kita mendapati. Akhirnya Fatimah betul-betul kesemsem berat dengan Usamah bin Zaid setelah pernikahan. Dan itu sebenarnya yang luar biasa indah. Bahwasanya pernikahan itu dimulai dari sebuah perasaan yang netral,
ketika terjadi pernikahan tumbuh rasa cinta seiring dengan kehalalan yang telah mereka peroleh di antara mereka berdua. Tidak terlalu baik orang yang terlalu banyak cinta sebelum pernikahan. Karena apa? Karena terkadang bisa jadi cinta yang terlalu berlebihan sebelum pernikahan, ketika pernikahan justru mengalami banyak kekagetan dan banyak mengalami goncangan. Dan tidak sedikit ada orang yang akhirnya setelah mereka menikah, mereka justru menjadi orang yang paling menderita setelah pernikahan, walaupun mereka saling jatuh cinta sebelum pernikahan. Ada seorang ulama dari Damaskus itu bercerita tentang sebuah kisah nyata, yaitu menceritakan tentang dua orang. Yang pertama, ada orang ketika beliau mengetahui orang ini menikah, betapa besarnya rasa cinta yang beliau miliki kepada wanita yang dia puja. Tapi ternyata setelah menikah, dengan letupan rasa cinta yang luar biasa besar antara laki-laki dan perempuan ini, setelah menikah tidak bertahan lama. Maka sesungguhnya sang laki-laki dengan mantap menceraikan istrinya tanpa ada perasaan penyesalan yang ada pada dirinya sama sekali. Dan ini betul-betul terjadi. Ini betul-betul terjadi. Yang kedua, ada orang yang ketika menikah, dia tidak memiliki rasa cinta. Bahkan perasaannya itu flat, perasaannya itu standar sekali kepada perempuan itu. Tapi wanita ini terkenal dengan kebaikan, kesolihan, ketaatan yang dia miliki. Maka ketika dia menikah karena memperhatikan faktor agamanya, akhlaknya yang baik, maka dia tetap melangsungkan pernikahan walaupun di dalam dirinya tidak ada rasa cinta, kecuali perasaannya itu betul-betul datar. Maka Masya Allah ketika menikah beberapa bulan, ini justru yang terjadi sebaliknya. Dia berkata, sesungguhnya istriku tidak akan aku pernah tukar dengan siapapun, karena berharganya aku sangat mencintainya. Setelah dia melihat akhlaknya dan setiap melihat khidmahnya dan melihat bagaimana muamalah wanita itu kepada seorang suami. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya persoalan cinta yang menumbuhkan romantisme, maka kita kembalikan kepada hukum asalnya. Romantisme itu hukumnya tidak wajib. Kalau ada, yaitu merupakan bentuk ujian yang kita harus syukuri untuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Kalaupun tidak ada, itu pun tidak menjadi aib di dalam pernikahan ketika pernikahan belum ada rasa romantisme. Selama masing-masing tetap menjaga diri dari perkara yang haram dan tetap memberi makna, apapun yang dilakukan itu merupakan ibadah dia kepada Allah. Karena memang cinta dan romantisme tidak menjadi syarat di dalam pernikahan. Walaupun ketika hadir, menambah gula-gula di dalam pernikahan manusia. Tapi ingat ya, maka sesungguhnya yang kita juga harus ingatkan pula, di dalam romantisme dan cinta, ketika itu tidak menjadi wajib di dalam pernikahan, tetapi sekali lagi saya menyampaikan, bahwasanya cinta dan romantisme itu juga ujian. Sebagaimana orang yang datar perasaannya kepada pasangan itu juga ujian. Tapi sebagaimana cinta dan romantisme itu adalah ujian. Karena sesungguhnya ada dua kondisi. Dua pasangan suami istri yang mereka terlibat cinta dan romantisme yang luar biasa. Yang pertama, cinta dan romantisme yang terbentuk di antara mereka tidak menjadikan mereka dekat dengan Allah. Antum sering lihat gak, Afif? Ada orang yang gandrung dengan pasangannya, romantis sekali. Tapi pasangan ini tidak taat kepada Allah walaupun sangat romantis. Pernah kita lihat dan sering kita jumpai. Maka sesungguhnya cinta dan romantisme kalau tidak mendekatkan kepada Allah, hati-hati loh. Bisa jadi nanti kita kecewa dan patahnya itu menyakitkan kalau terjadi sesuatu. Kenapa? Cinta dan romantisme itu pun merupakan ujian yang Allah berikan kepada hati kita. Jangan sampai kebablasan. Karena cinta kepada manusia kalau sudah kebablasan, lebih daripada cintanya kita kepada Allah, hati-hati. Allah itu pencemburu. Dan biasanya orang yang mencintai sesuatu secara berlebihan, siapapun dan apapun yang dia cintai berlebihan selain Allah, maka itu yang akan menjadi ujian berat bagi hidupnya. Makanya akhirnya kita dapatkan kan ada orang cinta, romantismenya luar biasa, apapun terlihat bagaimana romantisme di antara mereka, tapi akhirnya justru pecah berantakan dan ketika pecah saling menyakiti di antara keduanya. Pernah kita lihat kejadian-kejadian itu, Arif? Ya kan? Maka itu menjadikan kita harus paham bagaimanapun cinta dan romantisme yang sifatnya tidak wajib, tapi bagaimanapun cinta dan romantisme itu merupakan perkara yang Masya Allah, hati-hati.
itu juga menjadi ujian. Karena ketika kita sudah kebablasan, kita mencintai seseorang sudah terlalu kelewatan batas, hati-hati. Biasanya patahnya itu luar biasa menyakitkan. Ada yang kedua, orang yang cinta dan romantisme yang mereka miliki justru membangun ketaatan mereka kepada Allah. Setiap romantisme yang mereka miliki menambah taat, menambah ridho, menambah sabar, menebalkan keberkahan pada kehidupan mereka. Dan inilah yang kita jumpai di dalam kehidupan Rasulullah. Ditumbuhkan rasa cinta, romantisme beliau kepada istri-istrinya, tetapi justru dengan romantisme dan cinta yang tumbuh di hati Rasulullah dan para istrinya, itu menambah ketaatan mereka dan menambah kedekatan dan keberkahan pahala mereka menuju kepada Allah. Kita harus paham di situ ya. Tidak setiap orang yang cinta dan romantisme diridhoi sama Allah. Camkan perkara itu. Setelah kita mengetahui bahwasanya cinta dan romantisme tidak bersifat kewajiban, tetapi merupakan bagian dari tambahan gula-gula yang menjadikan kita merasa manis dan menjadikan kita merasa senang dan bergembira, tetapi itu juga menjadi ujian bagi kehidupan setiap pasangan rumah tangga. Maka saya sebelum menyampaikan apa itu romantisme yang diajarkan oleh para ulama kepada kita, tentunya setelah kita paham bahwasanya cinta dan romantisme adalah bumbu penyedap, dan kita kalau ingin mendapatkan cinta dan romantisme tentunya tidak salah. Terutama ketika kita niatkan, saya ingin romantis bersama pasangan saya untuk menambah ketaatan kepada Allah. Maka ini yang juga harus kita perhatikan. Ada satu hal, ada satu poin yang terkadang kita yang sering diremehkan manusia ketika mereka sedang merajut arti romantisme dan rasa cinta. Apa sesuatu yang terkadang poin ini bisa merusak? Yaitu adalah sebuah keinginan dari sebuah ilusi ketika ada manusia terlalu banyak melihat dan membandingkan dengan apa yang dia lihat di Korea. Dia melihat sinetron Korea, dia melihat film Korea, lalu dia bercita-cita pernikahannya persis sebagaimana film Korea yang dia lihat dan sinetron Korea yang menjadi aktivitas menu setiap waktunya. Nah ini tidak boleh ini, semacam ini. Karena apa? Cinta dan romantisme merupakan bagian dari bumbu penyedap di dalam pernikahan kita. Tapi juga kita harus paham, kalau engkau menjadikan film dan sinetron Korea yang kamu lihat, itu lalu menjadi role model yang ingin kamu praktekkan di dalam pernikahanmu, saya khawatir terlalu melihat settingan terlalu tinggi itu menjadikan kita yang menjadi korban dari setiap kebohongan dan settingan yang terlalu berlebihan. Ini yang juga kita harus paham. Jangan membandingkan romantisme yang dibangun dengan skrip, skenario, dan settingan. Itu menjadi sebuah keinginan kita. Saya pengen dapat laki-laki kayak dia. Saya pengen dapat perempuan kayak dia. Lalu akhirnya kita membandingkan suami kita dengan apa yang kita lihat di televisi. Kita membandingkan romantisme istri kita dengan apa yang kita jumpai di dalam televisi. Dan ini salah kaprah. Bagi mereka yang masih suka melihat ya, film-film romansa Hollywood, Bollywood, dan Korea. Saya ambilkan sebuah contoh. Kalian pasti tahu yang namanya Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Saya nggak tahu ya penamaannya benar atau salah. Song Joong Ki dengan Song Hye Kyo itu merupakan nama yang kalian penggemar K-pop pasti tahu tentang nama itu. Wah, mungkin ada di antara antum. Wah, Ustadz kok tahu sih nama pemain Korea? Gitu. Saya bukan tahu nama pemain Korea. Enggak, saya tidak tahu nama pemain Korea. Ini saya searching barusan. Tapi di situ saya ternyata tahu bahwasanya ada artis-artis yang mereka memerankan peran sangat romantis di dalam sinetron dan film. Tapi ternyata ketika menikah, harapan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapan. Masyarakat tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam sinetron dan film. Yang akhirnya mereka begitu romantis, cocok karakternya, masuk setiap ucapannya. Tapi ternyata dalam realita, di dalam pernikahan tidak bisa bertahan lama. Bahkan saya mendengar Song Joong Ki sama Song Hye Kyo ini ketika menikah tidak sampai 20 bulan. Ya, kita tidak mengomentari ini, tapi kita ngambil pelajaran. Ya kita doakan semoga kita semuanya dimudahkan urusan kita.
ya. Dan semoga mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi apa pelajaran yang kita jumpai bahwasanya salah satu di antara problem ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga, sering sekali kita melihat sosok laki-laki terlalu sering di televisi. Laki-laki itu kita akses setiap waktunya ketika waktu senggang. Ketika suami ke kantor, kita ngelihat sinetron, kita ngelihat film. Di situ ada pemeran laki-laki. Yang ketika kita sudah jatuh cinta secara jarak jauh, tanpa terasa cinta dan rasa yang kita miliki semakin menjadikan tebal dan menjadikan semakin tebal. Tanpa sadar kita telah mengidolakan. Dan akhirnya kita tidak sadar mencoba menerjemahkan apa yang kita lihat di sinetron untuk kita praktekkan di dalam rumah tangga kita. Dan itu salah. Sama pula kalau kita juga menjumpai ada laki-laki menjumpai seorang wanita yang lembut di dalam satu sinetron ataupun satu film, lalu dia pengen menarik karakter perempuan itu ada pada istrinya. Tidak bisa kayak gitu. Sebagaimana pula kalau kita melihat ada seseorang keluarga ustadz dengan istrinya, keluarga fulanah dengan suaminya, tidak perlu kita membandingkan, wah saya pengen romantis kayak keluarga ustadz itu, saya pengen romantis kayak keluarga fulan itu. Tidak bisa, setiap orang memiliki peran masing-masing, memiliki karunia masing-masing, sekaligus pula setiap orang itu memiliki ujian masing-masing. Ya, jadi tidak perlu bagi kita untuk membanding-bandingkan. Lalu kita mencoba menerjemahkan romantisme yang kita jumpai pada satu keluarga untuk kita terjemahkan pada keluarga kita. Boleh menjadikan role model, tapi tidak boleh berlebihan manusia itu. Karena apa? Karena kita tidak tahu bagaimana yang terjadi di masa mendatang. Ya atau tidak, Afif? Ya. Jadi biasa aja. Jadi kalau nanti kita ngeliat ada keluarganya ustadzah ini sama ustadz ini, sudah. Kita mendoakan semoga Allah berikan rahmat supaya kita didoakan malaikat, cukup di situ. Tapi mengidolakan terlalu besar tidak usah. Kita melihat ada selebgram hijrah atau melihat pemain film sudah ngaji, lalu kita melihat bagaimana kerukunan yang ada. Sudah, mereka punya peran sendiri dan mereka memiliki ujian sendiri masing-masing. Sebagaimana kita pun sama. Kita memiliki peran dan ujian masing-masing. Yang tentunya tidak ada siapapun di atas muka bumi ini yang sering dijadikan pembanding dan tidak mau dijadikan dan disandingkan dengan nama siapapun. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham. Inilah yang menjadikan kita harus mengerti betapa besarnya kita kesalahan itu ketika kita membicarakan tentang romantisme di dalam pernikahan, tetapi ternyata kita menghadirkan pola yang salah. Pola yang salah di dalam pernikahan itu adalah ketika di dalam pernikahan kita. Ternyata di dalam pernikahan kita sering mengambil contoh dari orang lain, lalu membandingkan contoh itu bisa hadir di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan itu salah. Setelah kita memahami itu, mari kita paham. Setelah itu, apa sih sebenarnya Ustadz yang bisa membangun sebuah romantisme? Tentunya romantisme ini harus kita luruskan. Romantisme itu bukan hanya sekedar bunga. Romantisme bukan sekedar coklat. Romantisme itu bukan hanya sekedar ketika kita makan candlelight, ketika kita bersama dengan pujaan hati kita. Bukan itu. Tapi sebenarnya romantisme itu adalah ketika kondisinya kita mampu menyelesaikan setiap riak dan gelombang yang hadir pada kehidupan rumah tangga. Itu sebenarnya romantisme tingkat tinggi. Bunga hanyalah aksesoris dan simbol. Coklat, bagi yang mereka masih suka coklat, itu hanyalah aksesoris. Makan dengan candlelight itu merupakan perkara yang sifatnya ya masih sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja. Tapi romantisme bagi orang dewasa tidak tertuju kepada simbol-simbol semacam itu. Walaupun itu tetap perlu, sebagaimana yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu. Tapi ternyata ada satu ulama ya, yang bernama Syekh Abdul Karim Syadili. Beliau itu mengatakan kepada kita bahwasanya romantisme itu bukan hanya sekedar ketika kita memberi bunga ataupun ketika kita makan dengan candlelight. Tapi adalah upaya dewasa yang kita lakukan untuk menyelesaikan setiap riak dan gelombang. Itulah arti romantisme. Apalah arti kamu makan berdua dengan candlelight, tapi ternyata tidak ada riak dan gelombang yang tidak bisa kamu selesaikan. Makanya akhirnya sesungguhnya arti romantisme itu secara simpel, puncak dari romantisme itu apa?
yaitu ketika setiap riak dan gelombang yang menimpa dan menerpa pada kehidupan hidup rumah tanggamu, kamu mampu pecah itu setiap riak dan gelombang itu, lalu menjadi tenang kembali permukaan rumah tanggamu setelah kamu memiliki romantisme dan cinta antara dirimu dengan pasanganmu. Nah, ini yang benar. Tentunya ya nanti setelah kita memiliki konsep memecahkan setiap masalah yang ada, yang tetap bahwasanya bunga, kita memberikan hadiah yang merupakan letupan kasih sayang, ya tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sekarang ada ulama yang bernama Karim Syadili. Beliau menyampaikan ada sekitar 9 romantisme yang harus dilatih. Dan kita harus paham, romantisme itu terkadang ada orang yang mereka itu sudah mendapatkan bibit romantisme kebaikan hatinya semenjak dia lahir. Karena dia datang dari keluarga yang betul-betul memperlihatkan sosok orang tua yang romantis, baik di dalam menyelesaikan masalah, sehingga menjadi input yang baik bagi anak itu ketika dia menikah. Dia sudah mendapatkan kemampuan romantismenya itu memang dari keluarganya. Tapi juga kita harus ingat bahwasanya tidak setiap orang itu mendapatkan sisi romantisme itu langsung didapatkan secara dari keluarga. Ada orang yang memang harus belajar bagaimana romantisme di dalam kehidupan rumah tangganya. Makanya ketika kita menginginkan ada sebuah cinta dan romantisme di dalam pernikahan, maka setidaknya kita harus paham setiap orang prosesnya di dalam membentuk keterampilan cinta dan romantisme orang itu berbeda-beda. Dan jangan menuntut terlalu cepat. Kamu harusnya begini, langsung saat itu juga tidak bisa. Semua memiliki proses yang beragam. Dan semuanya memiliki titik tolak dan garis start yang berbeda-beda yang tidak kita bisa paksakan. Ya, yang terpenting sabar. Ketika kita menginginkan dan mengharapkan cinta dan romantisme terjadi pada kehidupan hidup rumah tangga kita. Kata Syekh Karim Syadili. Yang pertama, kata beliau, jangan marah bersamaan. Ini yang pertama. Jadi romantisme itu sederhana. Romantisme itu dimulai ketika kamu mendapati pasanganmu marah. Kamu sebagai orang yang romantis, kamu tidak usah ikut-ikutan marah. Lalu kamu sadar, ini bukan waktuku marah. Karena dia sudah mengambil jatahnya, shiftnya untuk marah. Saya mengambil shift untuk diam. Yang satu mengambil shift diam, yang satu sedang menjalankan salah satu fitrahnya, manusia terkadang kecewa dan marah, maka ini pun sudah termasuk romantisme. Sebagaimana inilah yang dikatakan Abu Darda kepada Ummu Darda ketika mereka mengawetkan dan melanggengkan pernikahan. Kalau aku sedang jadi api, kamu jangan jadi api. Kalau saya jadi api, kamu jadi api, terbakar semua isi rumah kita. Kalau saya jadi api, kamu jadi air. Kalau kamu jadi api, saya jadi air. Jadi nanti Afif, kalau nanti menjumpai dan mendapati ada istri antum lagi marah, sikap romantisme antum itu bukan ngasih, kamu lagi marah ya, terus antum kasih, nih coklat. Enggak, jangan. Sikap romantisme ketika antum melihat istri antum lagi nyap-nyap, ya, lagi betul-betul dalam kondisi levelnya pedes itu lagi level 9. Jadi dari matanya, sorotannya. Maka sikap romantis kata Syekh Karim itu apa? Kamu diem aja. Lalu kamu mengambil shift diam. Dia yang sedang mengambil shift marah. Itu sudah termasuk romantisme. Sebagaimana para istri kalau sudah mendapati seorang suami lagi dalam kondisi marah, jangan buru-buru langsung ikutan marah. Keterampilan hati pada romantisme itu sederhana. Kalau suamimu marah, kamu diam. Jadilah kamu menjadi air. Kalau kamu yang marah, suamimu katakan kepada suamimu, kalau saya lagi marah bang, jangan ikut-ikutan marah. Cukup kamu diem aja, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam, mungkin setengah hari, biarkan saja. Nanti juga luluh kembali. Karena kemarahan itu termasuk salah satu memvalidasi selama dilakukan dalam bentuk yang wajar. Karena kalau setiap orang itu harus nahan terus, lama-lama penuh, ya atau tidak? Antum pernah masak air enggak? Masak air pernah? Masak air tuh cakep enggak? Masak air, cakep.
Masa air itu kalau kita masa air berarti Afif cakep karena selalu ada masa air cakep. Bagi yang kurang cakep masa air. Maka ketika masa air itu ketika panas, apa yang terjadi airnya, Afif? Mendidih. Mendidih itu apa yang terjadi? Nguap. Airnya bergejolak atau tidak. Dan terkadang tutupnya bisa lepas atau tidak. Bisa terlepas atau tidak. Terpental atau tidak. Terpental karena uapnya itu kan banyak. Maka sesungguhnya itu pula sama. Bahwasanya kemarahan sesekali. Selama kemarahan kita tetap pada kondisi yang wajar. Tidak sampai melanggar apa yang dimurkai oleh Allah. Maka sesungguhnya kemarahan itu hal yang lumrah. Sehingga apa? Itu memvalidasi kemarahan. Sehingga ketika kemarahan itu terjadi, tidak perlu lalu kita mengatakan istri saya buruk banget perangainya dan akhlaknya. Loh, marah itu sesuatu normal untuk meluapkan apa yang ada di dalam hatinya. Yang mana kalau dia tidak terbiasa meluapkan, apa yang terjadi? Sebagaimana air yang ditahan, akhirnya gejolaknya itu di dalam periuk itu tuh luar biasa, ya atau tidak? Jangan kita menanggapi bahwasanya kemarahan suami dan kemarahan istri itu dengan cara yang salah. Suami marah, langsung kita bilang, apa sih kamu itu marah? Padahal kalau sama orang kamu lembut, di dalam rumah marah. Ya kalau setiap hari marah, bolehlah dikomentari begitu. Tapi kalau sekali dua kali marah itu kita validasi. Istri kita kalau marah, apa sih kamu nih marah-marah gitu, nggak jelas gitu. Sudah saya itu membantumu, tapi masih marah-marah aja, itu juga tidak perlu terjadi. Karena apa? Apapun perkataan yang kita sampaikan ketika orang sedang marah itu tidak akan diterima. Justru terkadang semakin banyak perkataan, semakin menyulut pertengkaran. Ya atau tidak? Ya atau tidak, Afif? Ya, sehingga terkadang diam, salah satunya itu bentuk romantisme. Sehingga ada keluarga seseorang yang saya kenal, itu berkata, romantismenya istri saya itu simpel. Kalau saya lagi marah, dia diam. Maka disitulah kita mendapati bahwasanya mari kita belajar membagi shift. Kamu lagi marah, kamu diam. Kalau dia lagi marah, kamu diam. Makanya ada lelucon dan ada konten humor di Instagram. Katanya begini, kalau ada laki-laki menghadapi teman kantornya marah, hitung sampai 5 sampai 10. Baru kamu menjawab. Kalau kamu mendapati anakmu lagi marah, kamu hitung sampai 100, baru kamu respon. Tapi kalau istrimu lagi marah, kamu hitung dan jangan pernah berhenti. Karena apa? Ya karena memang butuh waktu yang cukup untuk memahami tentang kemarahan seorang istri ataupun seorang suami. Jadi kalau lagi ada pasangan kita marah, hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan berhenti. Sampai dia berhenti ngomong. Apa? Apapun kalimat yang dia ucapkan sudah. Kemarin kan kita sudah membahas. Jangan diingat ketika sedang marah. Itu yang pertama. Paham, Afif? Nanti kalau antum lagi ada masalah, yang marah, diam. Yang kedua yaitu adalah jangan sampai di dalam rumah kita ada teriakan. Karena teriakan itu merupakan salah satu cirinya rumah yang di dalamnya banyak setan. Jangan ada teriakan. Jadi ketika kita di dalam pernikahan, pastikan bahwasanya apapun tidak boleh dengan suara volume yang tinggi. Tapi dengan suara volume yang rendah. Jangan ada teriakan. Satu-satunya kondisi yang menjadikan seorang penghuni rumah boleh teriak itu hanya satu. Ketika kondisi kebakaran terjadi, baru boleh teriak. Mas, apa? Itu loh dapur terbakar. Ya Allah, baru teriak nggak apa-apa. Selain urusan kebakaran, gempa, musibah-musibah alam, jangan teriak. Itu kata beliau. Karena apa? Karena setiap teriakan itu tidak mendekatkan hati. Teriakan itu justru menjauhkan hati. Makanya kenapa orang itu ketika bertengkar mereka teriak? Karena teriakan itu menjauhkan hati. Akhirnya orang itu merasa volumenya harus dinaikkan. Akhirnya tidak nyampe. Kenapa? Hatinya terlalu jauh kalau lagi marah. Ya. Makanya ketika ada seorang ustadz, guru misalkan di pondok, tiap hari marah-marah gitu. Nggak nyampe itu pesan dan hikmah yang didapatkan santrinya itu tidak dapat. Kapan dapatnya? Ketika sang guru itu terkadang tahu kapan marah, kapan teriak, kapan tidak perlu teriak.
Dan itu penting sekali. Makanya kemarin saya mengatakan di dalam satu tulisan yang bisa dicek di feed Instagram. Pastikan apapun ketika kamu sedang marah, yang kamu lakukan bukan menaikkan volume suaranya, tapi memilih kalimat-kalimat terbaik untuk diucapkan. Karena itulah kedewasaanmu. Kenapa? Karena yang menumbuhkan bunga itu air hujan yang tenang, bukan kilat dan halilintar yang memekakkan telinga. Kilat dan halilintar memekakkan telinga. Tapi ketika memekakkan telinga, dia tidak menumbuhkan bunga di atas permukaan bumi. Yang menumbuhkan bunga itu adalah hujan yang tenang. Ya, hujan itu tenang atau tidak tenang? Hujan itu tenang, hening dia, hujan itu tenang. Tapi akibatnya dahsyat. Yang mati tumbuh. Rumput-rumput yang kering, yang asalnya berwarna kekuning-kuningan, menjadi hijau pelan-pelan. Bahkan Bromo yang kemarin sempat terbakar. Bromo itu yang terbakar di sebelah mananya ya? Bukit Teletabis. Itu kan ketika terbakar apa? Hitam semuanya. Tapi ketika mulai turun hujan, apa yang terjadi? Ketika mulai turun hujan, Bukit Teletabis yang asalnya hitam sekarang hijau, indah banget. Ya atau tidak? Kenapa? Yang menumbuhkan dan menghijaukan pemandangan itu bukanlah kilat dan halilintar, tapi hujan yang datang tanpa membawa pesan, yang datang tanpa suara kebisingan, tetapi menumbuhkan apapun yang mati di atas muka bumi. Dari hujan dan halilintar kita diajarkan, kalau kamu selalu jadi halilintar di dalam rumahmu, nggak akan tumbuh anakmu dalam kebaikan, tidak akan tumbuh istrimu, dan tidak akan tumbuh kebaikan pada diri suamimu. Kalau terbiasa kita berteriak. Satu-satunya teriakan yang ada di dalam rumah, yaitu teriakan ketika ada kebakaran. Kalau ada kebakaran, jangan pelan-pelan. Mas, apa? Ada kebakaran. Jangan. Karena itu salah. Kenapa? Bahaya. Ya. Dan itu pernah terjadi kepada saya semacam itu. Saya lagi syuting, saya tidak tahu di belakang saya ada ular. Nah, bagian kameramen yang harusnya teriak, ada ular Ustadz, itu apalagi ularnya itu termasuk ular berbahaya itu kalau tidak salah saat itu di Tawangmangu. Malah kameramen bisik-bisik di depan saya. Ada ular. Saya ketika membaca gerakan mimik mulutnya, saya tahu ini ada ular. Saya langsung melihat ke belakang dan betul ada ular. Nah, ini tidak boleh. Harusnya kalau memang ada sesuatu yang membahayakan, kita harus teriak. Masa ada ular? Ada ular. Nah, kasihan banget itu yang lagi di syuting. Kalau dipatok saat itu saya sama Sabto lagi syuting. Artinya disitulah kita paham bahwasanya kalau sedang ada sesuatu yang genting ya, terutama kita harus menaikkan suara. Itu yang kedua. Jangan ada teriakan di dalam rumah. Kecuali teriakan ketika ada kebakaran. Yang ketiga. Kalau kita sama-sama terseret emosi lalu debat. Ya, yang satunya sudah ngambil shift marah. Yang satunya juga ngambil shift marah. Shift marah karena mungkin tidak kuat untuk diam lalu merespon. Kalau terjadi debat, kata beliau, kalau terjadi debat, maka kuasailah pikiranmu, kendalikanlah hatimu, dan pastikan yang menang itu dia. Karena apa? Karena pernikahan itu sebenarnya tidak ada kalah dan menang. Tapi terkadang memberikan kesempatan pasangan kita untuk menang terhadap debat yang dia lakukan sama kita itu bisa membuatnya tenang. Mungkin dengan memegang trofi yang dia miliki ketika merasa menang saya debatnya itu, bisa menjadikan akhirnya hatinya melembut kembali. Makanya Syekh Karim Syadili mengatakan, kalau memang terjadi perdebatan di dalam kehidupan berumah tangga yang tidak bisa ditolak, tidak bisa ditepis, akhirnya kita satu waktu terseret dengan perdebatan. Pastikan ketika perdebatan itu terjadi, kamu kuasai hatimu, kendalikan pikiranmu, jiwa tetap dingin, dan mengatakan, ya, memang kamu yang benar. Selesai sebenarnya. Udahlah kamu yang benar, saya memang salah. Pastikan pemenangnya dia, tidak kepada dirimu. Kenapa? Karena kalau pemenangnya pada dirimu, kamu tidak tahu akibat apa yang mungkin akan dia terima. Nah, masing-masing kalau bisa saling mengalah, kalau bisa. Tapi biasanya kalau sudah terlibat pada suasana debat itu tidak mudah. Kalau kedua belah pihak itu saling mengalah. Ya minimal salah satunya harus ngalah. Karena apa?
Ketika perdebatan dengan suara tinggi sudah didatangkan, lalu salah satu pihak mengatakan, ya sudah, kamu yang benar, kamu yang menang dalam debat ini. Suasana itu langsung tenang. Suasana itu langsung tenang. Setan langsung kebingungan itu untuk mengatur bagaimana ritme pertengkaran ini bisa memanas kembali. Karena apa? Tidak ada yang menjadikan kita marah kecuali adalah setan, dan terkadang kita menjadi setan di dalam rumah tangga kita. Ketika kita berdebat, lalu kita ingin menang, kita merendahkan, kita melecehkan, kita menyudutkan pasangan kita. Dan cara untuk memberikan terapi kepada strateginya setan ketika sedang mengipasi hati kita di dalam debat. Maka cara untuk mematikan serangan setan itu simpel. Kamu yang benar. Kamu yang benar. Saya yang salah. Maka langsung itu, semua yang telah dijalankan oleh setan itu langsung patah semuanya. Ibaratnya panah, panahnya patah. Ibaratnya tombak, tombaknya patah. Ibaratnya peluru, kokangannya tidak efektif. Dan akhirnya tidak lagi bisa menembak di antara dua hati. Makanya kalau lagi debat sudah simpel aja. Kan kita tahu memang pernikahan itu bukan lomba ring tinju. Tidak perlu memperlihatkan siapa yang paling kuat kan. Semua juga tahu kok kalau laki-laki itu lebih kuat, lebih berakal daripada perempuan. Sudah cukup itu. Dan kita tidak perlu memperlihatkan lagi kepada istri kita bahwasanya kita lebih berakal dan kita lebih kuat. Sebagaimana istri juga tahu bahwasanya kamu lebih berperasaan daripada suamimu. Selesai. Kalau ada debat, kata Syekh Karim, maka pastikan yang menang dalam debat itu adalah pasanganmu, bukan dirimu. Sudah kamu yang benar, saya yang salah. Coba kita praktekkan. Kalau itu dilakukan, kata Syekh Karim Syadzili, beliau mengatakan, panasnya cuaca langsung tenang, mendung datang, hujan pun mengguyur. Ketika kita sudah menyerahkan kepada pasangan kita, kamu yang benar, saya yang salah. Nanti pelan-pelan, baru nanti kita kasih tahu bagaimana yang sebenarnya seiring dengan kita berdialog dengan cara yang lebih lembut. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Syekh Karim, romantisme itu adalah kalaupun ada sesuatu yang dikritisi, maka cara mengkritisinya itu dengan penuh kelembutan dan rasa cinta. Karena apa? Setiap orang itu memerlukan proses untuk mencerna setiap kritikan kita dengan bahasa-bahasa cinta dan bahasa kelembutan. Marilah kita mencontoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah itu memanggil para pendosa, bagaimana Allah memanggil? Hai orang yang melampaui batas. Ya. Ketika Allah memanggil kepada para pendosa, hai orang yang melampaui batas, itu menunjukkan kepada kita Allah itu mengkritik para pelaku dosa dengan kritikan yang lembut dan kritikan cinta. Ya, Allah tidak memanggil para pendosa dengan mengatakan, "Hei para pendosa, ya ayyuhal mujrimun." Enggak. Allah mengatakan, "Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Allah itu mengatakan, katakanlah kepada hamba-hambaku, "Hei orang-orang yang melampaui batas." Itu kan panggilan cinta. Bahkan ketika Allah itu memberikan kepada kita bahwasanya kita melakukan dosa, Allah pun menjelaskan dirinya itu Maha Pemaaf. Ini kritikan yang lembut dan cinta. Sehingga setiap orang itu merasa terpanggil kalau mereka itu betul-betul berinteraksi dengan jujur kepada Allah. Allah itu zat yang membimbing dan mengarahkan manusia untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa dengan cara yang luar biasa. Begitulah cara kita. Bahwasanya cara kita ketika kita sedang mengkritisi pasangan kita, ketika pasangan kita melakukan tindakan-tindakan yang salah, kritisi dengan cara yang lembut, dengan cara yang cinta, dengan cara yang penuh dengan rasa cinta. Maka kadang-kadang sembari kita pijitin, kita sampaikan, tadi salah ya, Umi, tadi salah ya, Ibu, tadi kurang benar ya, Mama. Kritik dengan cara yang baik ketika menjelang tidur, setelah kita sembari memijitinya. Atau ketika mengingatkan suami, kritiklah ketika dia dalam kondisi sudah cukup istirahatnya, lagi makan. Lalu dia memuji masakan kita, "Mas, kemarin kayak gini kelihatannya kurang benar." Maka kritiklah pasanganmu dengan cara cinta dan kelembutan. Begitulah caranya Allah ketika mengkritik hamba-hambanya yang berdosa. Sehingga akhirnya tidak ada yang paling layak mendapatkan kelembutan dari kita kecuali adalah pasangan kita. Sehingga romantisme kalau kita sudah tahu cara mengkritik sesuatu dengan cara yang baik, maka itu akan menjadi sebuah kebaikan. Dan itu menjaga hangatnya pernikahan kita. Kadang-kadang
Apa yang kita sampaikan kepada pasangan kita tidak nyampe, tidak dieksekusi sama pasangan kita karena packaging kita di dalam mengingatkannya itu salah. Ketika kita mengkritiknya dengan rasa kasar, dengan penuh kekakuan, sebagaimana Allah sudah sampaikan kepada kita, wa in kunta faddun ghalidhal qalbi lang faddu min haulika. Kalau kamu tuh keras dan bengis, orang itu menjauh dari dirimu. Tidak nyampe gitu. Dan harusnya ini juga dipahami oleh kalangan wanita, bukan hanya kalangan laki-laki. Banyak perempuan yang kemarin saya sudah sampaikan, banyak perempuan itu justru menggunakan kelemahannya ketika mengingatkan suaminya dan tidak menggunakan kekuatannya. Apa kelemahan laki-laki, kelemahan perempuan? Menggunakan kata-kata tinggi dan kasar. Itu tidak pantas bagi perempuan. Perempuan itu kekuatannya itu pada kata-kata lembut dan suara yang rendah. Makanya kalau perempuan sudah naik suaranya, tidak nyampe kepada hati suamimu. Demi Allah nggak nyampe. Suamimu pun kalau nyampe, jengkel dia sama istrinya. Makanya akhirnya apa? Pakailah kekuatan yang kamu miliki. Kekuatan apa yang Allah berikan kepada perempuan? Bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan kelembutan. Karena memang perempuan itu pemilik kelembutan. Makanya dia memiliki rahim. Artinya rahim itu penuh cinta kasih. Makanya kalau perempuan ketika mengkritisi suaminya dengan kelembutan, justru nyampe. Bisikan ke telinganya, Mas, ada yang kurang benar. Maka pasti dia akan melihat istrinya gitu. Dan dia pasti jatuh cinta kepada istrinya. Ketika istri itu mengingatkan, Mas maaf ya, kemarin ada yang salah. Demi Allah itu. Kalau kita sampaikan dengan cara semacam itu, hati suami kita, katupnya itu terbuka. Dan akhirnya akan merespon apa yang kita katakan kepadanya. Itu yang keempat. Yang kelima, kata Syekh Karim adalah, ini sama dengan yang kemarin. Kata Syekh Karim, romantisme itu apa? Jangan memutar kaset lama. Ketika menampilkan pertengkaran demi pertengkaran yang sudah lama kita lewati, lalu kita bicarakan kembali. Jangan. Ini sudah kita sampaikan kemarin. Tapi ini juga merupakan bagian dari apa yang dituliskan oleh Syekh Karim Syadili. Jangan terlalu memutarkan kaset yang lama. Akibat pertengkaran-pertengkaran yang sudah kita lalui ketika di waktu dulu. Maka itu bukan tindakan romantisme. Yang keenam, kata beliau, termasuk romantisme itu adalah kamu boleh menyiasati dunia untuk menyenangkan pasangan kamu. Artinya apa? Artinya bahwasanya menyiasati dunia itu kita boleh berbohong kepada pasangan kita selama dalam kondisi untuk menyenangkan hatinya. Selama kebohongan itu bukan dalam rangka untuk memuluskan kejahatan yang kita sembunyikan. Tapi memang kebohongan dalam kerangka untuk menyenangkan. Ada yang pernah tanya sama saya, Ustadz, suami istri kan boleh bohong. Suami boleh bohong sama istrinya. Berarti dia boleh menyembunyikan kejahatannya dan kelakuan buruknya? Bukan. Bohong yang diperbolehkan antara suami dan istri itu kebohongan sifatnya untuk menyenangkan hati istrinya. Bukan menyimpan kejahatan dan bukan menyimpan dosa dan kemaksiatannya. Ini yang benar. Maka kata Syekh Karim, termasuk romantisme, kamu boleh menyiasati dunia demi menyenangkan pasangan hidupmu. Contoh, kamu mengatakan masakannya enak. Lalu ketika kamu membungkus, menyiasati dunia, misalkan hadiahnya sederhana tapi bungkusannya bagus. Itu termasuk menyiasati dunia. Kamu jadikan bagaimana ketika dia jalan sama dirimu, lalu kamu lihat dia tertuju kepada satu gamis yang dia lihat agak lama gitu. Lalu kamu mengatakan sama dia, maaf ya belum punya uang membelikan gamis itu. Oh, enggak kok Mas, cuma ngelihat aja gitu. Maka setelah itu ternyata kamu bohong, ternyata kamu punya uang, kamu belikan gamis itu, lalu hadirkan kepadanya. Itu termasuk menyiasati dunia untuk menyenangkan pasangan kita boleh. Kita ngelihat misalkan sesekali dicek handphonenya, oh ternyata dia buka toko online shopping, toko Shopee online gitu, shopping online gitu. Oh ternyata dia ada barang-barang yang sudah masuk apa namanya? Keranjang, tapi belum di check out gitu ya. Oh ternyata barang-barang ini. Ternyata ketika kita lihat, oh ternyata saldo di toko online itu ternyata belum cukup. Kamu cukupin lalu kamu tuliskan beberapa dari barang-barang yang sudah masuk keranjang yang belum di check out. Istriku beli ini ya, sudah aku kirim nih sekitar 3 miliar ya. Silahkan untuk check out gitu. Maka itu termasuk menyiasati dunia. Udah ketawanya biasa aja. Jadi nggak apa-apa langsung kita transfer gitu. Jadi kita top up gitu.
Udah kita top up saldonya 3 miliar itu. Udah langsung ngomong, maaf ya 3 miliar baru saya kirim. Itu di check out barang-barangnya gitu. Tolong 3 miliar itu habis hari ini ya. Karena kalau nggak habis hari ini nanti malah beban gitu. Besok dikirim lagi. Besok dikirim lagi ternyata 100.000. Maka sesungguhnya kata beliau boleh menyiasati dunia. Tapi untuk menyenangkan pasangan hidup kita itu boleh. Makanya ketika kita mendapati bahwasanya misalkan ada satu contoh, ada coklat yang disenangi sama istri kita di tempat yang jauh, kita ngomong, aduh jauh banget ya coklat itu gitu. Tapi pada saat itu kita telah membelikan coklat itu menyiasati dunia untuk menyenangkan pasangan kita. Maka itu termasuk salah satu keterampilan yang tidak pernah kita baca di kitab. Dan mungkin saja itu keterampilan yang jarang dibahas di dalam kajian ilmu, kata Syekh Karim. Maka tetap milikilah. Bahwasanya hal itu tetap kita hadirkan untuk memberikan surprise kepada pasangan hidup kita. Karena apa? Karena terkadang itu yang mengejutkan itu menjadi surprise kebahagiaan yang bisa memberikan endorfin yang berlimpah kepada pasangan kita. Maka sesungguhnya yang keenam, engkau boleh menyiasati dunia untuk menyenangkan pasangan hidupmu. Terus yang ketujuh, kata beliau, jangan sekali-kali tidur. Nah ini berat nih termasuk, karena tidak gampang. Jangan sekali-kali tidur. Ketika ada masalah masih mengganjal. Ini Afif nih, penting. Kalau nanti antum menikah, tidak selamanya mulus Afif. Kadang antum akan menghadapi pertengkaran. Maaf ya, pertengkaran itu kadang-kadang datangnya itu karena sebab yang sepele banget. Ya nggak Mas Andri? Ini Mas Andri itu curhat. Kadang-kadang itu masalah sepele itu. Maka sesungguhnya bisa terjadi pertengkaran. Dan kita tidak bisa lalu mengatakan, kok bisa hal semacam itu kok bisa bertengkar. Tidak bisa kita. Untuk menentukan arah cuaca di dalam hidup rumah tangga kita. Kenapa? Kadang-kadang cuacanya itu berubah begitu cepat. Maka kata beliau, romantisme itu sederhana. Jangan tidur sembari ada pikiran yang mengganjal. Jadi kalau ada seorang suami dan istri lagi bertengkar, dia memeluk guling. Kita harus berani untuk merenungkan dan merefleksikan. Yang biasanya ngobrol sentuhan kaki dengan kaki kok malah sekarang lebih memilih guling. Itulah emosi. Emosi itu sebenarnya nggak menguntungkan kita. Kenapa? Karena tidurnya pun kita nggak nyaman. Bangun juga nggak nyaman. Menjadi pasangan yang memiliki perasaan hati perang dingin di satu atap itu nggak enak, Afif. Antum pernah? Belum pernah kan? Ya iyalah, antum belum menikah. Ya nggak Mas Andre ya? Di bawah satu atap ada dua hati yang sedang perang dingin itu nggak enak. Nggak enak banget suasananya itu. Sehingga kita mau membuka handphone jadi nggak enak. Mau membuka baca buku juga nggak enak. Kenapa? Perang dingin itu nggak enak. Kalau perang dinginnya di tempat yang saling berjauhan masih mending lah. Kalau di bawah satu atap itu nggak enak banget. Apalagi terkadang sudah satu atap, terkadang satu tempat tidur. Yang satu menghadap kanan, yang satu menghadap ke kiri. Oh lebih nggak enak lagi. Makanya akhirnya romantisme itu sederhana. Romantisme itu apa? Ketika sedang bertengkar, biarkan memang ketika bertengkar validasi. Tapi ketika malam, kata beliau, jangan pernah tidur kecuali menyelesaikan pertengkaran tadi. Atau salah satu pasangannya mengalah. Lalu akhirnya mendekat. Mengibah, memelas untuk dilembutkan kembali hatinya masing-masing. Kenapa? Karena pada dasarnya nanti mereka akan tertawa. Oh ternyata Masya Allah. Dan biasanya maaf ya Afif, orang itu kalau habis bertengkar sudah berlalu gitu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan atau 1 tahun. Kadang-kadang mereka menertawakan apa yang menjadikan dulu mereka bertengkar. Dulu kita pernah bertengkar ini ya, mah gitu. Nanti mamanya, iya ya, kok gitu aja bertengkar ya Pak gitu. Biasanya begitu. Tapi kenapa pas saat bertengkar mereka betul-betul merasa panas? Karena mereka membiarkan itu perasaan itu mengganjal di dalam hati. Banyak pertengkaran yang akhirnya menjadi bahan ketawaan pasangan itu ketika sudah berlalu. Makanya artinya bahwasanya kalau sedang bertengkar, kata Syekh Karim adalah kalau lagi bertengkar jangan sekali-kali tidur dalam kondisi hati yang sedang mengganjal. Selesaikan dulu. Kalau memang belum selesai, ngalah aja dulu. Kita tetap peluk, kita cium tangannya, misalkan suami kita dadanya suami kita minta maafin lah, sudah yuk, kita ini gitu.
Maka sesungguhnya itu merupakan salah satu kebaikan. Makanya setelah yang ketujuh, yang kedelapan, gampanglah minta maaf. Karena meminta maaf itu tidak menghinakan, yang dimintain maaf tidak selalu langsung terhormat. Yang meminta maaf belum tentu salah, yang dimintain maaf belum tentu pihak yang benar. Bisa jadi kita meminta maaf karena kita tahu kerasnya hati itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Minta maaf bukan karena kita salah, tapi kita tahu cara untuk menghargai pasangan kita yang belum bisa menerima apa yang kita sampaikan. Makanya tadi 7, jangan tidur dengan masalah yang mengganjal. Yang ke-8, cepatlah minta maaf. Sekali lagi, suamimu dan istrimu, wahai para suami, ketika engkau meminta maaf tidak merendahkanmu, wahai para istri, ketika engkau meminta maaf, engkau menjadi wanita penduduk surga. Dan yang diminta maaf itu, yang dimintain maaf itu sebenarnya lebih rendah daripada yang meminta maaf. Kenapa? Suami istri, siapapun yang meminta maaf, kata para ulama, yang meminta maaf itu lebih mulia. Kenapa? Karena ketika dia meminta maaf itu, kenapa? Bukan karena dia salah, karena dia menghargai hubungan di dalam keluarga itu. Kan dalam psikologi kita, Arif, psikologinya orang, kalau meminta maaf itu kayak kalah atau tidak? Ya kan? Kalau meminta maaf itu identik kalah, salah. Akhirnya apa yang dipikirkan? Tuh kan, sekarang baru tahu kan akhirnya minta maaf. Kan begitu pikiran orang. Salah itu. Dalam keluarga itu konteksnya tidak terjadi. Kata para ulama, apapun masalah, kalau di dalam keluarga siapapun yang meminta maaf terlebih dahulu itu berarti lebih mulia. Kenapa? Berarti dia tahu bagaimana menghargai keluarganya. Dibandingkan mereka yang selalu merasa, saya yang dimintain maaf. Ada orang yang mungkin ada cerita gini. Saya tuh kalau bertengkar, alhamdulillah, pasangan saya yang selalu minta maaf sama saya. Membuktikan saya itu benar. Dia akan lebih mulia kamu di sisi Allah. Sehingga ketika kita meminta maaf, segera minta maaf tidak menjadikan diri kita itu menjadi rendah. Dan sekali lagi, itu cara kita menghargai pernikahan kita, anugerah kita. Dengan kita meminta gampang permintaan maaf. Dan jangan tidur sebelum permintaan maaf dan masalah yang kita hadapi cepat terselesaikan. Dan yang ke-9, ya, jangan pelit untuk mengatakan kalimat-kalimat cinta kepada pasangan hidup kita. Itulah romantisme. Inilah yang disampaikan oleh seorang guru besar, Karim Syadili, ketika beliau menyampaikan kepada kita tentang konsep romantisme. Romantisme bukan hanya candlelight. Romantisme itu adalah cara satu pasangan untuk menyelesaikan riak dan gelombang. Supaya gelombang itu tidak menghancurkan hidup rumah tangga. Itulah romantisme. Banyak orang yang romantis, tapi ternyata setelah ditelisik lebih jauh, ternyata romantismenya tidak bisa menyelesaikan hidup masalah yang ada pada keluarga itu. Banyak orang yang sering kita lihat, maaf ya, di televisi dengan romantismenya tingkat tinggi. Yang membuat orang sering berkomentar, ih baper lihat pasangan itu. Tapi ternyata qadarullah ketika ada gelombang yang datang, belum tentu bisa menyelesaikan. Nah, inilah romantisme dalam ilmu, itu bukanlah ketika kita hanya menjalankan makan, menjalankan memberi bunga. Tapi romantisme dalam Islam itu dimulai dari sebuah sikap yang dewasa. Ketika bisa menyelesaikan setiap gelombang yang menghadang pada perjalanan rumah tangga bersama orang yang sangat kita kasihi. Dan romantisme itu ada 9 yang tadi disampaikan. Jangan marah bersamaan. Tidak ada boleh teriakan di dalam rumah. Karena satu-satunya teriakan di dalam rumah itu ketika ada kebakaran. Kalau terjadi debat, pastikan yang menang adalah pasanganmu dan bukan dirimu. Maka sesungguhnya kalau ada yang dikritisi, kritisilah dengan lembut sebagaimana Allah ketika mengkritisi para pelaku dosa. Jangan memutar kaset lama untuk menghadirkan kembali pertengkaran yang sudah dilewati. Engkau boleh menyiasati dunia demi menyenangkan pasanganmu. Jangan sekali-kali tidur ketika ada perasaan yang mengganjal dan belum kita selesai. Gampanglah meminta maaf, karena yang meminta maaf itu pertama kali dia mendapatkan pahala yang lebih besar. Dan jangan pelit mengucapkan kata-kata lembut dan cinta untuk pasangan kita. Wah, luar biasa. Masalah, Masya Allah ya, kadang-kadang masalah di dalam rumah tangga itu hal-hal kecil yang sebenarnya sering kita dengarkan, tapi terkadang sering kita lewatkan.
Dan akhirnya justru tanpa kita sadari menjadi bom waktu dalam kehidupan rumah tangga bersama pasangan kita terkasih. Semoga Allah membersamakan kita di dalam kebersamaan yang luar biasa ini. Semoga kita tetap mampu membersamai pasangan kita dengan ilmu. Ilmu kalau ada yang bengkok diluruskan. Ilmu kalau ada yang mau patah direkatkan kembali. Ilmu kalau ada yang jatuh diangkat kembali. Itulah ilmu. Dan kita perlu ilmu dalam pernikahan. Supaya yang bengkok menjadi lurus. Supaya yang keruh menjadi bersih. Supaya yang jatuh terangkat kembali. Supaya yang patah terekat kembali dengan ilmu. Masih kita mau menjalani rumah tangga tanpa ilmu? Mari kita kembali hadirkan ilmu menjadi komandan tertinggi pada kehidupan kita. Ayo, ajak sebanyak-banyaknya orang yang kita kasihi, orang yang kita kenal untuk bersama-sama mengikuti Samila series yang ke-8, Me and My Half Deal. Bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Karena kita tahu, kita ini memiliki banyak kelemahan dan kelemahan kita tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ilmu. Belum masih ada 5 materi berikutnya. Kita besok kita akan membahas tentang bagaimana kalau pasangan kita kena NPD atau pasangan kita kena mental health atau kena mental illness. Gimana caranya kita berdamai dengan pasangan mental illness? Ikuti perjalanan di dalam hidup rumah tangga karena sesungguhnya ilmu itu menjadi penawar dari semua kegagalan yang pernah kita lewati dalam kekecewaan di dalam kita berumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afif, semoga Allah segera antum dimudahkan perjalanan antum. Ingat ya, antum boleh menyiasati dunia untuk menyenangkan pasangan antum. Jadi nanti kalau antum isi top up, istri antum jangan 50.000, 3 miliar. Semoga Allah memberikan keberkahan. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.